غرباء 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 Dalam beberapa tahun terakhir ini, Arab Saudi seringkali menangkap sejumlah ulama, imam, aktivis, jurnalis, dan lain-lain yang berseberangan pemikiran dengan kerajaan. Saudi kerap menangkap sejumlah tokoh agama dengan dalih untuk menekan ekstremisme di negara itu. Namun sejumlah pihak menilai langkah itu sebagai upaya kerajaan memberangus oposisi dan usaha menghapus identitas keislaman Saudi serta merubahnya menjadi lebih moderat. Terlepas dari itu, berikut beberapa dari sekian banyak tokoh ulama terkenal di Saudi yang mendapat hukuman penjara beserta alasannya. Mantan Imam Masjidil Haram, Syekh Salih Al-Talib, mendapat hukuman 10 tahun penjara dari Pengadilan Banding Arab Saudi karena ceramah dia yang menentang kebijakan kerajaan. Kronologi kejadian itu bermula saat Syekh Al-Talib menyampaikan ceramah pada 2018 lalu. Dalam ceramah tersebut, ia menentang kebijakan Saudi yang mengizinkan percampuran laki-laki dan perempuan di ruang publik. Kala itu, kerajaan mengesahkan undang-undang yang mencampur laki-laki dan perempuan dalam ruang publik. Selain itu, ia juga menyampaikan khutbah soal kewajiban umat muslim untuk menentang kejahatan di depan umum. Setelah 4 tahun Saudi menahan Syekh Al-Talib, aktivis meminta pihak berwenang untuk membebaskan dia dengan menggemakan tagar 4 tahun sejak penangkapan Imam Masjid Suci. Syekh Al-Talib dan kuasa hukumnya kemudian mengajukan banding di pengadilan. Pengadilan kriminal khusus sempat memutuskan membebaskan dia dari dakwaan. Namun pengadilan banding membatalkan putusan itu dan menjatuhkan hukuman terhadap sang imam dengan 10 tahun penjara. Syekh Al-Alwan yang hafal 9 kitab hadis ini ditangkap kerajaan Saudi pada 28 April 2004 dan menahannya selama 9 tahun tanpa pengadilan. Penangkapannya dilakukan karena pernyataan-pernyataan pembelaannya terhadap umat Islam di seluruh dunia. Syekh Al-Alwan sempat memberikan fatwa dukungan atas bom istishhad terhadap Israel pada tahun 2000 dan penghancuran berhala Buddha Bamiyan yang dilakukan Taliban pada tahun 2001. Setelah serangan 11 September, Syekh Al-Alwan mengeluarkan 2 fatwa yang menyatakan bahwa setiap muslim yang mendukung Amerika Serikat di Afghanistan adalah kafir dan menyerukan semua muslim untuk mendukung Afghanistan dan Taliban dengan cara apapun. Pada tanggal 31 Maret 2003, 11 hari setelah dimulainya perang Irak, Syekh Al-Alwan menerbitkan sebuah surat terbuka di mana ia meminta rakyat Irak untuk memerangi tentara Amerika Serikat dan menggunakan bom istishhad untuk melawan mereka. Syekh Al-Alwan sempat dibebaskan pada 5 Desember 2012, namun pada Oktober 2013, dia kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena mempertanyakan legitimasi penguasa negara. Berdasarkan data dari Prisoners of Conscience,
Pengadilan Saudi memutuskan untuk meningkatkan hukuman Syekh Dr. Nasir Al-Omar dari 10 tahun menjadi 30 tahun dengan penundaan eksekusi selama 4 tahun. Hukuman ditambah karena Syekh Nasir menolak proyek Islam moderat yang digulirkan kerajaan Arab Saudi. Syekh Nasir, khatib dan profesor di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, ditangkap pada Agustus 2018 karena tweetnya berbicara tentang penolakan transformasi sosial yang memoderatisasi Islam yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Pada tahun 2005, Syekh Nasir sempat menentang penulisan ulang buku teks agama yang dicanangkan pihak kerajaan Arab Saudi karena menghilangkan bahasa dan ajaran yang dianggap bermusuhan oleh Amerika Serikat. Nasir menentang keras kedatangan pasukan Amerika Serikat di Arab Saudi pada tahun 1990 dan menolak kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di tanah suci umat Islam. Penolakannya terhadap mengucapkan selamat hari raya pada orang kafir dan larangannya bagi umat Islam untuk pergi ke negeri barat untuk pariwisata menjadi hal yang paling diingat di era keemasannya. Syekh Sulaiman Ad-Duais tidak diketahui kabarnya sampai sekarang, pasca ditangkap pasukan skuad macan milik Pangeran Putra Mahkota Muhammad bin Salman atau MBS pada 22 April 2016. Dia ditangkap di kota Mekah lantaran serangkaian cuitannya di Twitter dianggap mengkritik MBS. Dia memperingatkan orang tua terkait bahaya akan terjadi kalau orang tua memberikan keistimewaan berlebihan kepada putranya tanpa pengawasan tepat dan tanggung jawab. 2 tahun kemudian Syekh Duais dikabarkan meninggal karena diduga disiksa selama di penjara. Beberapa pihak menilai otoritas Saudi tidak memperlakukan dengan manusiawi terhadap Syekh Duais. Syekh Al-Hawali ditangkap bersama ketiga putranya. Diduga karena buku yang ia tulis berisi nasihat terhadap keluarga kerajaan dan Dewan Ulama Senior Arab Saudi. Buku 300 halaman berjudul Al-Muslimun wal Hadara Al-Gharbiyah atau Umat Islam dan Peradaban Barat banyak berisi kritik dan nasihat kepada kerajaan Arab Saudi yang menggelontorkan dana besar saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Riyadh pertengahan tahun lalu. Syekh Hawali, doktor bidang teologi Islam dari Universitas Ummul Qura, pernah dipenjarakan pada 1990-an karena menentang hubungan negaranya dengan pasukan Amerika Serikat yang memimpin operasi militer untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Sebelum dijatuhi hukuman bui, Syekh Basfar pernah memimpin sholat di lapangan Masjid Hagia Sophia pada 2014. Saat itu Hagia Sophia masih belum diizinkan sebagai masjid oleh pemerintah Turki. Lalu pada 2020, pihak berwenang Saudi menangkap ulama itu. Sejauh ini belum ada alasan pasti penangkapan sang imam. Namun beberapa pihak menilai ia ditangkap gara-gara memimpin sholat. Penangkapan Syekh Basfar berlangsung saat hubungan Saudi-Turki memburuk. Dia didakwa dengan konteks menerima undangan untuk mengimami sholat di lapangan Masjid Hagia Sophia di Turki. Demikian keterangan resmi Organisasi Hak Asasi Manusia di Saudi. Amnesty Internasional di Timur Tengah menyatakan Syekh Al-Audah ditangkap pada September 2017 lalu. Menurut lembaga pemerhati hak asasi manusia itu, Syekh Al-Audah ditangkap tak lama setelah mengunggah tulisan "Semoga Allah mendamaikan mereka demi kebaikan umat" di Twitter. Kemudian, kicauan itu dituding telah menyerukan rekonsiliasi antara Qatar dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Pada Juni 2017, Saudi memutus hubungan diplomatik, ekonomi, dan segala akses perhubungan dengan Qatar. Kerajaan menganggap Doha mendukung aktivitas teroris dan radikalisme yang mengancam kawasan. Menurut kerabat Syekh Al-Audah, Saudi meminta ulama itu untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun Syekh Al-Audah menolak.
Akibatnya, ia dituding telah berafiliasi dengan teroris dan keluarga kerajaan Qatar. Ulama perempuan Saudi berusia 65 tahun ini ditangkap di rumahnya di Mekah oleh 20 anggota dinas intelijen Saudi. Penangkapan dilakukan karena dia terus mengajar Al-Quran dan berdakwah di rumahnya. Menurut Prisoner of Conscience yang melaporkan penangkapan dan penindasan pemerintah Saudi terhadap aktivis dan tokoh masyarakat, 2 wanita lainnya ditangkap bersama Syekha Al-Muhajiri. Satu dari 2 wanita itu berusia 80 tahun. Sementara keluarga seorang wanita lainnya menolak untuk mengungkapkan informasi apapun tentangnya. Setelah penangkapan mereka, dilaporkan bahwa siapapun yang menanyakan tentang penahanan atau dakwaan juga akan ditangkap, termasuk anak-anak Syekha Al-Muhajiri sendiri. Syekh Musa Al-Qarni ditahan hingga tewas dipukuli pada 12 Oktober 2021 di dalam tahanan kerajaan Arab Saudi. Kelompok Prisoner of Conscience membenarkan kematian dari Syekh Musa Al-Qarni yang telah menghabiskan 14 tahun dalam penjara. Beliau ditangkap pada tahun 2007 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 2011. Beliau dijatuhi hukuman dalam persidangan pendakwaan yang disebut dengan para reformis Jeddah. Para reformis Jeddah adalah sekelompok aktivis HAM yang ditangkap atas tuduhan mencoba membentuk organisasi yang menentang pemerintah Saudi Arabia. Pada Januari 2012, para terdakwa diberikan jaminan atas pengampunan kerajaan Arab Saudi dengan menandatangani surat permintaan maaf. Namun, 6 aktivis dan ulama menolak menandatangani surat tersebut termasuk Syekh Al-Qarni. Beberapa kelompok hak asasi manusia Arab Saudi melaporkan bahwa mantan profesor universitas itu meninggal setelah kesehatannya memburuk akibat penyiksaan di dalam penjara. Pihak kerajaan Saudi enggan untuk menyerahkan tubuh dari jenazah Syekh Al-Qarni kepada keluarganya. Syekh Saud Al-Funaisan ditangkap pada bulan Maret 2020. Dia ditangkap diduga terkait ekstremisme menurut pihak kerajaan Arab Saudi. Ia merupakan seorang profesor universitas dan mantan dekan Fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh. Syekh Yusuf Al-Ahmad telah ditahan sejak September 2017 dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya Syekh Ahmad pernah ditangkap pada 2011 setelah mengkritik penguasa Saudi. Dia kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap telah melakukan penghasutan terhadap penguasa. Namun pada November 2012, dia kemudian diberikan pengampunan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Pandangan Syekh Ahmad di masa lalu dianggap kontroversial oleh Saudi. Ulama tersebut telah berulang kali menolak westernisasi oleh pemerintah Saudi, termasuk menentang kebijakan yang berusaha membuka pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan. Syekh Awad Al-Qarni, seorang profesor di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud, terkenal getol menentang gagasan yang dicanangkan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya adalah modernisme Arab Saudi. Akibat penentangannya itu, ia dicap sebagai penebar kebencian dan pendukung terorisme. Tetapi itu tidak menggoyahkan keyakinannya, terutama soal pandangannya terkait perang melawan terorisme. Dia menyebut upaya itu merupakan agenda yang dibuat-buat negara-negara barat untuk penjajah negara timur dan menghancurkan gaya hidup masyarakatnya. غرباء 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 غرباء
وارتضيناها شعارا للحياة إن تسلم